Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Kurniadi Sulistyo, NIM 08 dari kelas 2025I Film dan Animasi. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang perjalanan sejarah film bisu. Dari Edward Muybridge, Etienne Jules Mary, dan Louis Le Prince, nama-nama ini jadi pionir yang ngebangun fondasi sejarah film modern. Mereka itu kayak arsitek yang ngerancang cetak biru untuk kamera film, proyektor, serta film seluloid transparan. Jadi nggak heran kalau karya mereka menjadi cikal bakal film-film yang kita tonton sekarang ini. Terus ada George Eastman dari Amerika yang nambahin inovasi dengan bikin plat kering fotografi pada tahun 1878 dan film seluloid yang lebih stabil di tahun 1888. Lompat ke era film bisu tahun 1894 hingga 1929. Dunia film makin matang. Masa emasnya yaitu dari awal tahun 1910-an sampai akhir 1920-an. Penuh banget sama inovasi artistik. Gerakan-gerakan keren dari Hollywood klasik, Impresionisme Prancis, Ekspresionisme Jerman, dan montase Soviet lahir di periode ini. Para pembuat film bisu ini yang ngerintis hampir semua gaya dan genre film yang ada sampai sekarang. Dan pastinya secara teknis, mereka ini juga jago banget loh. Teknik-teknik kayak pencahayaan 3 titik, close up, wide shot, panning, dan editing itu udah jadi hal biasa sebelum talkie atau film bersuara ditemukan pada akhir 1920-an. Kenapa film bisu sering dianggap primitif? Jadi banyak nih yang mikir kalau film bisu itu primitif dan jelek. Padahal itu merupakan kesalahan yang besar. Kualitas film bisu yang terutama dibuat pada tahun 1920-an itu sebenarnya tinggi banget. Kenapa bisa muncul anggapan kayak gitu? Ada beberapa alasan nih. Banyak film bisu yang gak terawat, rusak, dan banyak orang yang memutarnya secara acak atau tidak sesuai timelinenya. Bikin editingnya kelihatan jelek. Apalagi salinan yang beredar sering cuma generasi kedua atau yang ketiga. Terus ada juga yang salah paham mengenai warna film bisu itu. Faktanya, film bisu itu lebih banyak warnanya dan bervariasi warnanya daripada film yang dibuat pada dekade pertama film bersuara. Di awal 1920-an, 80% film ini itu justru berwarna, bahkan pakai teknik tinting, toning, bahkan diwarnai pakai tangan loh. Sayangnya pewarnaan seperti itu mulai ditinggalkan pada era film bersuara atau sound on film yang mulai bermunculan, karena perwarnaan tadi itu mengganggu resolusi suara pada film itu. Musik adalah jiwa film bisu. Meskipun disebut film bisu, bisu itu tidak berarti bahwa film ini tanpa suara sama sekali. Musik adalah bagian integral dari pengalaman penonton. Justru di bioskop-bioskop besar, orkestra itu dimunculkan untuk memainkan musik secara langsung, menyesuaikan alur cerita dan emosi adegan. Di tempat yang lebih kecil, ada pianis atau organis tunggal yang mainin iringan musik. Keberadaan musik ini bikin penonton ikut ngerasain emosi yang ingin disampaikan sutradara. Dari ketegangan, kesedihan, sampai komedi. Bintang tanpa kata yang mendunia. Era film bisu juga melahirkan bintang-bintang legendaris yang masih dikenang sampai sekarang. Sebut saja Charlie Chaplin yang terkenal dengan karakter The Tramp yang lucu dan mengharukan, atau Buster Keaton yang dijuluki The Great Stone Face karena ekspresinya yang datar tapi jago banget bikin komedi fisik. Ada juga Mary Pickford yang jadi ikon kecantikan pada masanya. Mereka semua adalah pahlawan tanpa kata yang berhasil menyampaikan cerita dan emosi hanya lewat ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Warisan yang terus hidup. Jangan salah, era film bisu ini masih melekat dan sangat terasa di film-film modern. Banyak sutradara terkenal yang masih terinspirasi oleh teknik visual pada era ini. Contohnya Martin Scorsese yang sering pakai close-up dramatis atau Steven Spielberg yang ahli dalam membangun ketegangan tanpa banyak dialog. Selain itu, film seperti The Artist pada tahun 2011 yang memenangkan Oscar adalah bentuk penghormatan langsung pada era film bisu, membuktikan kalau daya tarik masih kuat sampai sekarang.